Kalau kamu sedang capek, kamu sedang ada musibah, kamu sedang lelah, sabar. Nanti kalau sudah pulang, semuanya akan hilang. Memang dunia itu tempat capek, karena memang tempat beramal. Sholat di dunia, kerja di dunia, puasa di dunia, baca Quran di dunia. Kenapa kita kerjakan? Supaya cari bekal untuk pulang ke akhirat. Nanti kata Allah kalau sudah pulang semuanya akan hilang. Ini tenang aja teman-teman. Capek cuma sebentar. Capek cuma sebentar. Polah, gak apa-apa. Namanya juga dunia. Dunia itu memang tempat capek. Kalau nggak mau capek ya pulang. Anda sekolah tinggi-tinggi sampai S1, S2, S3, S4, berpuk 2 ya, sampai tinggi. Pendidikan itu tidak membuat Anda dekat dengan Allah. Untuk apa? Anda meninggal juga. Bekal apa yang Anda bawa kemudian menghadap kepada Allah? Yang paling dahsyat, sudah tinggi-tinggi, dunia juga kemudian tidak baik, akhirat gak punya bekal, mau jadi apa? Jundub bin Junadah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kenapa kita memilih kemudian Al-Quran untuk belajar dan kita menggali tafsirnya? Karena kita berharap kalau jahiliyah saja kemudian bisa menjadi baik, maka kita yang di suasana lebih modern saat ini seharusnya lebih baik dibandingkan dengan masa-masa yang telah lampau. Ada tukang roti di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal sekitar tahun 164 sampai 170 Hijrah. Ya, itu kebiasaannya setiap menanam adonan, bikin adonan, dia istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berhenti istighfar lagi, mau jalan istighfar lagi. Tiba-tiba, ini kisah menarik. Imam Ahmad datang ke Mesir. Perjalanannya cukup melelahkan. Saking lelahnya singgah di satu masjid. Begitu singgah di masjid itu, ketahuan sama DKM, marbotnya lagi. Ya, begitu sedang tiduran kata marbotnya, "Hei, ukhruj. Jangan tiduran di dalam, keluar." Imam Ahmad itu sangat populer, sangat dikenal ulama. Cuman kan zaman dulu nggak ada seperti sekarang. Jadi dulu tuh zaman dulu nggak ada foto, nggak ada handphone. Makanya tahu Imam Ahmad, terdengar namanya, tapi nggak pernah lihat orangnya. Dan ini marbot nggak kenal, itu Imam Ahmad. Keluar aja katanya, ukhruj. Imam Ahmad pun nggak bilang saya Imam Ahmad, tidak. Beliau tahu fikihnya, ini boleh istirahat dalam masjid di wilayah tertentu, disuruh keluar. Kata Imam Ahmad, saya sedikit aja keluar, barwah katanya, barwah. Barwah itu lebih kasar. Maka duduk di luar, di pelatarannya. Orang itu datang lagi, roh, roah. Itu paling kasar. Jadi kalau ukhruj masih sopan keluar. Barwah kasar. Roah itu keluar dengan roh-rohnya sekalian. Di Anda keluar, rohnya pun jangan di sini, pergi. Maka pergi beliau, begitu jalan lewati tempat tukang roti tadi, Makhbas. Si tukang roti lihat, dipanggil, "Syekh, sini kayaknya capek, istirahat di sini." Beliau istirahat. Saat duduk itulah istirahat, tukang roti itu meneruskan kembali pekerjaannya. Dia bilang astagfirullah, astagfirullah, gini, astagfirullah. Imam Ahmad lihat, Imam Ahmad itu tahu betul istighfar itu mendatangkan cinta Allah. Cuman ingin menguji si tukang roti itu. Kata beliau, "Yes Sayyid, Tuan, aku lihat engkau setiap pegang adonan astagfirullah, bikin adonan astagfirullah, apa manfaatnya?" Kata tukang roti itu, "Wallahi, dengan kalimat ini tidak pernah aku meminta permintaan kepada Allah kecuali semuanya dikabulkan." Wallahi, kata tukang roti. Bayangkan, seorang tukang roti, bukan ustaz, bukan kiai. Dia mengatakan, setiap saya mengucapkan kalimat ini, saya meminta sesuatu kepada Allah, tidak pernah saya memohon kecuali dikabulkan. Cuman sampai sekarang satu aja yang belum terkabul katanya. Apa itu kata Imam Ahmad? "Wallahi saya berdoa kepada Allah, ya Allah, sebelum saya wafat atau dia wafat, tolong pertemukan saya langsung dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imma saya wafat lebih dulu atau beliau wafat lebih dulu. Tolong sebelum kami wafat pertemukan kami." Kata Imam Ahmad, "Allahu Akbar, karena istighfar kamu ini saya datang ke sini. Karena istighfar kamu ini saya tiba-tiba pengen ke sini. Saya istighfar kamu ini saya sampai dikeluarkan dari masjid, Pak, itu rumah Allah, hanya untuk diantarkan kepada tempatmu karena istighfarmu." Allahu Akbar. Dan jangan lakukan itu pada saya. La yukallifullahu nafsan illa. Perhatikan kaidahnya. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumah kah, pekerjaan kah, kehidupan sosial kah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup nggak akan diuji.
Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Ada orang-orang yang hidupnya seakan tidak punya masalah. Padahal bukan tak punya masalah. Sebelum dihadapi, diringankan masalahnya oleh Allah sebelum dia memanggilnya. Ada yang begitu. Seperti Maryam. Quran surah ke-3 ayat 37. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Ya, butuh pakaian, ada pakaian. Butuh makanan, ada makanan. Butuh buah-buahan, ada buah-buahan. Dan yang mengantarkan pamannya, Nabi Zakaria sampai kaget. Ini kan saya ngantar, kenapa setiap saya mau anterin sudah ada di situ? Dia ada level orang yang belum meminta, sudah ada gitu. Dan ada orang-orang yang meminta berkali-kali, Allah nggak respon. Allah mau jawab begini, kamu ini saya panggil datang telat, sekarang berdoa pengen cepat dijawab, kamu siapa? Maka pernyataan ini dikumpulkan di Quran surah kedua ayat 186 di ujung ayatnya. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Kalau kamu pengen cepat dikabulkan doanya, maka kamu pun harus cepat menyeru apa yang aku mintakan. Aku minta kamu, engkau cepat, engkau pun minta kepadaku, aku berikan cepat. Aku minta kamu, engkau lambat, engkau minta padaku pengen cepat, engkau siapa? Jelas ya? Fair kan? Karena itu hadirin, kalau kita diperintahkan untuk ibadah, melihatnya jangan karena kewajiban, Anda akan berat menunaikannya. Ya Allah, barusan tadi zuhur, sekarang sudah asar lagi. Ya Allah, barusan asar, sekarang sudah maghrib lagi. Kalau Anda melihat tinjauan hukum saja, berat Anda menunaikannya. Tapi kalau Anda melihat, ya Allah, Allahu Akbar, ini syafaat saya. Mungkin di titik ini doa saya akan dikabulkan. Mungkin di sini jawaban dari kemarin saya mintakan. Kesulitan di pekerjaan saya, kesulitan di rumah tangga saya. Mungkin dengan sujud ini Allah menurunkan pertolongan. Itulah syafaat. Kita tidak sadar bahwa ternyata semua yang Allah mintakan kepada kita, semua kembali ke kita. Kita harus berubah. Kalau kita nggak berubah jadi baik, maka waktu kita terbatas. Satu saat kita akan pulang menghadap Allah. Ya, sudah, jangan pikirkan orang lain. Pikirkan diri kita, pikirkan keluarga kita, dan saling berbagi dengan yang lain dalam kebaikan. Kalau sudah istiqomah seperti itu, insya Allah Allah akan jaga kita dalam kemuliaan.